Jadi adanya manusia inilah tanda bukti adanya Tuhan itu sendiri. Bila manusianya masih menyembah diri manusianya di dalam hatinya, maka kita masih menyembah simbol-simbol saja. Simbol agama, simbol akidah. Syahadatnya hanya simbol, cuma berkata atau mengucapkan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bukan syahadat, tapi berkata-kata syahadat, ngomong syahadat, bukan syahadat. Karena kita selama ini hanya nyembah simbol, syahadatnya ya simbol. Ya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu hanya kalimat syahadat. Sholatnya kita pun hanya sholat dan menyembah simbol-simbolnya sholat saja. Sholat 5 waktu itu hanya simbol saja, bukan sholat yang sebenar-benarnya. Sholat yang sebenar-benarnya di sisi Allah adalah aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat. Maknanya di sini bukan mengerjakan sholat. Dirikan sholat, maknanya dirikanlah hidup ini, bahwa hidup ini loh Allah. Inilah yang dimaksud sholat itu. Karena kita selama ini menyembah simbol-simbol kemanusiaan kita, ya semuanya apa yang kita lakukan serba simbol-simbol saja. Syahadatnya hanya simbol, sholatnya hanya simbol, zakatnya, pensuciannya hanya simbol-simbol saja. Mengeluarkan zakat fitrah atau bersedekah hanya simbol-simbol saja. Maknanya zakat fitrah itu adalah menzakatkan, menyerahkan hidup dan badan yang selama ini kita akui sebagai hidup dan badan kita dikorbankan, diserahkan kembali kepada Sang Pencipta diri kita. Itulah yang dimaksud zakat. Zakat fitrah. Pensucian agar diri kita suci dari diri kita di hati kita. Karena yang selama ini kita hanya nyembah simbol-simbol manusia kita, maka bertuhannya hanya nyembah simbol Tuhan, menyembah simbol agama saja. Karena di dalam hati kita lebih iman kepada diri kita sendiri yang merasa wujud daripada beriman kepada Allah yang wujud. Puasa yang kita lakukan pun juga simbol. Simbol lapar, simbol dahaga, haus. Makna dari berpuasa itu yang sebenar-benarnya puasa di bulan Ramadan itu adalah puasakanlah kehadiran kewujudan diri manusiamu di hatimu. Agar hanya Allah yang berkuasa atas dirimu di hatimu. Itulah yang dimaksud berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga sucilah manusianya dari iblis, dari setan, dari dajjal, dari jin Ya'juj wa Ma'juj, dari angkara murka. Kemudian haji yang selama ini kita haji hanya simbol-simbol di Mekah sana saja. Akan tetapi makna haji yang sebenar-benarnya di sisi Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ketika hati kita tidak mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita, yaitulah haji suci. Sabda Rasulullah di dalam hadisnya, al-hajjul mabruru laisa jazaa'un lahu jannah. Haji yang mabrur itu tiada balasannya kecuali surga. Jadi untuk masuk ke surga itu ya harus
haji dulu. Apa sih haji itu? Sucikan persekutuanmu di hatimu. Maknanya usir kerajaan iblis dan setan ini, kembalikan lagi kerajaan ini kepada yang berkuasa atas iblis dan setan. Kembalikan lagi hidup dan badan ini kepada yang menciptakan hidup dan badan ini. Itulah yang disebut haji. Bila itu sudah selesai kita gapai, maka syahadat, sholat, zakat, puasa, hajinya di dalam ketunggalan, di dalam keesaan Allah itu sendiri. Jadi kalau sudah kembali kepada Allah, ternyata yang syahadat bukan manusia. Kalau sudah kembali, yang sholat ternyata bukan manusia. Kalau sudah dikembalikan, ternyata yang zakat pun juga bukan manusia. Kalau sudah kembali kepada Allah, yang berpuasa, yang haji pun juga bukan manusia. Kenapa? Karena manusia hanyalah simbol-simbol Tuhan saja. Bila tak ada Tuhan, maka tak akan pernah ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Adanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji karena ada manusianya. Maka diwajibkan manusia untuk tenggelam di dalam rukun Islam itu sendiri. Supaya apa? Supaya selamat hatinya sampai kepada Tuhannya. Jadi inilah tanda bukti yang sangat amat nyata bahwa kita ini loh simbolnya Tuhan. Kenyataan Tuhan. Karena yang nyata di dalam diri kita masih manusia kita, ya kenyataan Tuhan takkan pernah ada. Alias gaib. Berarti bila Tuhannya gaib, Anda, saya selama ini tak pernah bisa nyembah, tak pernah bisa mengabdi, tak pernah bisa dzikir, tak pernah bisa sholat. Wong Allahnya gaib. Bila syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu bisa terrealisasi ketika sudah wujud nyata Allahnya dibanding manusianya di hatinya. Itulah yang dimaksud inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah ketika engkau pasrahkan, ketika engkau serahkan hidup dan badan ini kembali kepada Allah, yaitulah Islam. Islam di sisi Allah, bukan Islam di sisi setan. Selama ini yang ada kan Islam di sisi setan. Apa buktinya? Selamatnya apapun yang kita kerjakan kembali kepada setan. Linnas. Aku duduk karena aku yang duduk. Aku berdiri karena aku yang bisa berdiri. Aku sholat karena ini sholatku, ibadahku dan semuanya milikku. Inilah kita selama ini selamat kembali kepada setan. Jadi Islamnya Islam setan. Maknanya apa Islam setan itu? Selamat kembali kepada pengakuan-pengakuan diri kita yang berperan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah tanda bukti bahwa manusia ini adalah simbolnya Tuhan. Manusia ini adalah kenyataan Tuhan. Bagaimanakah caranya untuk meyakini bahwa Allah itu lebih nyata daripada diri kita? Ya berimanlah kepada yang gaib. Yakni yang artinya orang-orang beriman adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib. Selama ini berhubung manusianya nyembah simbol, dikira yang gaib Allah.
Yang disembah masih manusianya. Yang